Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Kristoforus Kapu, program studi pendidikan musik dari kampus STKIP Citra Bakti Ngada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi tentang strategi pembelajaran. Yang pertama, menyelenggarakan pembelajaran yang efektif. 1. Efektif. Efektif merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target, kuantitas, kualitas, dan waktu yang mana target tersebut sudah ditentukan. Yang kedua, belajar. Belajar merupakan suatu perubahan perilaku yang relatif permanen dan dihasilkan dari pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang bertujuan atau direncanakan. Yang ketiga, pembelajaran. Pembelajaran merupakan akumulasi dari konsep mengajar, teaching, dan konsep belajar, learning. Penekanannya terletak pada keduanya. Keempat, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan suatu proses komunikasi dari dua arah, yaitu mengajar dilakukan oleh pihak guru dan belajar dilakukan oleh peserta didik. Analisis kompetensi hasil belajar. Kompetensi merupakan kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kompetensi dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Merupakan kualifikasi kemampuan yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam satuan pendidikan. Yang kedua, standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkatan atau semester. Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang minimal harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi. Pengembangan media pembelajaran. 1. Konsep dasar media pembelajaran. Media pembelajaran yaitu suatu alat bantu baik berupa alat-alat elektronik, gambar, peraga, dan buku yang digunakan guru untuk menyampaikan isi pelajaran. Kedua, pemilihan media pembelajaran. Menganalisis, merumuskan tujuan, memodifikasi, meminta tanggapan dari siswa, dan mengevaluasi proses belajar. Yang ketiga, pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, media berbasis visual, media grafis, media proyeksi, media berbasis audiovisual, dan media berbasis komputer. Keempat, tujuan pengembangan media pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran lebih menarik. Yang kedua, metode pembelajaran akan lebih bervariasi. Dan yang ketiga, siswa lebih mudah memahami. Pengembangan tujuan pembelajaran. 1. Pengertian tujuan pembelajaran merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua, fungsi tujuan pembelajaran. 1. Sebagai dasar dalam pengembangan materi ajar. Yang kedua, sebagai dasar dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai dasar dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Yang ketiga, prosedur pengembangan tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, menganalisis karakteristik mata pelajaran, siswa, dan sekolah. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan dan potensi. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan aspek penilaian. Model pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif yaitu rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Jadi dari sekian banyaknya model pembelajaran, di sini saya memilih model pembelajaran kooperatif. 1. Karakteristik pembelajaran kooperatif. Yang pertama, siswa bekerja dalam bentuk kelompok. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki keterampilan tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Yang kedua, unsur pembelajaran kooperatif. Saling ketergantungan, interaksi promotif, keterampilan berkomunikasi antara kelompok. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, hasil belajar akademik. Yang kedua, pengembangan keterampilan sosial. Yang berikut, perantik dalam pembelajaran. Teknologi pembelajaran tumbuh dari praktik pendidikan dan gerakan komunikasi audiovisual. 1. Pengertian teknologi merupakan metode bersistem untuk merencanakan, menggunakan, dan menilai seluruh kegiatan pembelajaran. Yang kedua, teknologi komunikasi, yaitu ditekankan pada bagaimana suatu hasil data dapat disalurkan, disebarkan, dan disampaikan ke tempat tujuan. Yang ketiga, contoh teknologi komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama televisi, yang kedua komputer, yang ketiga LCD, dan yang keempat radio. Yang berikut, manfaat teknologi komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang variatif. Yang kedua, melahirkan suasana yang menyenangkan bagi siswa. Dan yang ketiga, membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Pengembangan silabus. 1. Pengertian silabus, yaitu rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi, indikator, dan penilaian. Yang kedua, prinsip pengembangan silabus, yaitu ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, dan fleksibel. Yang ketiga, komponen silabus. Yang pertama, standar kompetensi. Yang kedua, kompetensi dasar. Ketiga, indikator. Dan yang keempat, materi pembelajaran. Yang keempat, langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator. Yang kelima, penentuan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir, menentukan sumber belajar. Pengembangan bahan ajar. 1. Pengertian bahan ajar merupakan segala sesuatu yang hendak dipelajari dan dikuasai para siswa, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun sikap melalui kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ciri-ciri bahan ajar, konsep, prinsip, definisi, konteks, data, dan fakta. Yang ketiga, penyiapan pengolahan bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar berisi pokok-pokok materi. Dan yang kedua, rincian dan uraian baik aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Yang ketiga, penguasaan materi. Yang keempat, penilaian kesesuaian materi. Yang ketiga, langkah-langkah analisis materi. Yang pertama, mencermati hasil analisis kompetensi dasar. Yang kedua, mendaftar pokok-pokok materi. Dan yang terakhir, membuat deskripsi materi. Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. 1. Evaluasi dan pengukuran proses belajar, yaitu suatu proses mengumpulkan data atau informasi, menganalisis, menafsirkan, dan memberikan keputusan tentang data atau informasi. Yang kedua, peran evaluasi pembelajaran, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor pendukung maupun penghambat pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, tujuan evaluasi pembelajaran, yaitu meningkatkan kualitas dalam pembelajaran. Yang keempat, fungsi evaluasi pembelajaran, yaitu memberikan motivasi terhadap hal belajar mengajar. Dan yang kelima, kegunaan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, kepentingan administrasi. Yang kedua, kepentingan pembelajaran. Yang ketiga,
kepentingan bimbingan penyuluhan, dan yang keempat, kepentingan penelitian. Yang keenam, prinsip evaluasi pembelajaran, yaitu keteraturan, komprehensif, berkesinambungan, objektivitas, mendidik, dan kebermaknaan. Sekian saja penjelasan materi tentang strategi pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua yang membaca dan mendengarkan video pembelajaran yang saya berikan. Sekian dan terima kasih.